Assalamualaikum, halo sahabat, ketemu kembali dengan channel saya. Kali ini saya akan membuat share video lapis legit premium dengan 30 telur, memakai Wiseman sebagai butternya, dan anti gagal, moistnya dapet, dan anti enak. Enak banget, cocok untuk ide bisnis, untuk hantaran keluarga, atau membuat penganan sendiri di rumah. Pertama, mixer butter dan margarin yang sebelumnya disimpan di kulkas atau di lemari es, dimixer sampai dengan putih mengembang. Tambahkan susu kental manis dan rum bila suka. Rum ini mengurangi rasa amis dari telur. Butter dan margarin disarankan untuk disimpan dulu di lemari es sebelum dimixer untuk hasil adonannya tetap kokoh dan tidak cepat lumer, menunggu di oven selapis demi selapis. Bila memiliki dua mixer atau menunggu satu persatu juga bisa, kita dalam wadah yang lain dimixer pula kuning telur sebanyak 30 buah, tambahkan susu bubuk dan vanila pasta. Di mixer selama kurang lebih 12 menit sampai 17 menit tergantung kecepatan mixernya. Nah, sampai adonan dari margarinnya putih seperti ini, putih mengembang terasa lebih ringan dan berjejak, stop di mixernya dan sisihkan. Lakukan pencampuran 2 tahap. Pertama adalah memasukkan adonan telur ke dalam adonan margarin dan aduk dengan teknik putar lipat ke dalam dengan spatula. Setelah tahap penuangan 2 kali pengadukan supaya merata, baru sisanya dari adonan yang sudah bercampur di adonan margarin kita pindah tuang ke wadah yang lebih besar, yaitu yang di adonan telur. Nah, disinilah kita aduk rata, tapi hindari over mix dengan spatula karena akan membuat mudah encer adonan saat menunggu selapis demi selapis di oven. Cukup asal merata saja karena kita akan menambahkan juga tepung terigu beserta susu bubuknya yang disaring terlebih dahulu. Sebelumnya siapkan loyang 20 x 20 x 7 cm dan dilapisi kertas mika. Sebelumnya kertas mikanya diberikan dulu diolesi margarin, dilapisi kertas mika, baru diolesi lagi, dan pinggirannya tidak perlu diolesi margarin agar lapisan-lapisannya terlihat jelas. Lalu timbang adonan yang sudah tercampur tadi sebanyak adonan awalnya sebanyak 110. Fungsinya penimbangan ini agar jumlah lapisan kue lapisnya tuh rata sama. Kemudian di dalam mangkok ini akan kita kocok dengan kuat dan keras untuk mencampurkan secara merata bagian-bagian yang tadi asal tercampur rata saja saat pengadukan. Hal ini untuk mengurangi gelembung-gelembung udara yang akan terbentuk nanti pada saat pengovenan. Cara memasukkannya seperti di video tersebut dengan menggunakan sendok yang ditekan supaya menjadi belok gitu ya sendoknya, agar memudahkan pada saat penuangan dan pencetakan ke sudut-sudut dari loyang tersebut. Kemudian panaskan oven sebelum memanggang dengan suhu kurang lebih 160-170 derajat selama kurang lebih 15 menit. Setelah panas, baru dimasukkan loyang tadi ke dalamnya dengan menggunakan api atas bawah selama 4 menit. Simpan di rak kedua. Baru lanjutkan dengan api atas saja selama kurang lebih 3 menit dan di oven di rak paling bawah.
Bila terasa ada gelembung-gelembung, bisa dikeluarkan dan ditusuk dengan tusuk gigi terlebih dahulu. Nah, ini saya yang lapisan yang kedua ya, cenderung agak-agak kuning kecoklatan dan agak-agak gosong, tapi sebenarnya ini masih wajar belum gosong, jadi tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Oh iya, setiap lapisan dilapisi lapisan kedua, selalu diolesi margarin atau butter ke bagian alat penekan dan diratakan, baru kemudian diisi lapisan kedua. Setiap lapisan ketiga, ke-6, ke-9 dan seterusnya saya menambahkan buah prunes yang disusun sedemikian rupa, baru kemudian di-open kembali. Setelah matang, ratakan permukaan kue lapis ini dengan menggunakan alat penekan yang sebelumnya dilapisi oleh butter secara merata, baru ditekan secara perlahan, jangan terlalu keras dan jangan juga terlampau banyak pengolesan. Jangan sampai mengolesnya ke kue langsung ya, agar tidak kelewat basah kuenya. Lakukan terus-menerus selapis demi selapis dengan sebelumnya seperti ini tahapannya. Dikocek dulu, dikuat-kuat dikocoknya, baru diratakan di oven. Kemudian setelah di oven diratakan dengan alat penekan memakai margarin terus-menerus. Tiap lapisan ketiga, ke-6 dan ke-9, seterusnya tambahkan buah prunes yang disusun sampai di tahap yang paling atas. Lapisan terakhir, kita di atasnya tinggal ditambahkan prunes. Tinggal tunggu lagi, sedang dipanggang. Lakukan hal yang sama, mengolesi butter atau margarin ke dalam penekan ini, kemudian ditekan ke bagian permukaan kue perlahan-lahan. Oh iya, selama menunggu proses pengomponan selapis demi selapis, bahan adonan kue dasar yang tadi harap dijauhkan dari panasnya oven agar tidak cepat mencair. Makin tinggi permukaan kue saat pengopenan, sebaiknya disimpan di rak paling bawah karena memakai api atas agar tidak cepat menjadi gosong. Pada saat pengopenan, sesekali loyang diputar untuk membuat pemanasan dari ovennya itu merata ke seluruh permukaan kue. Lama waktu pemanggangan selapis demi selapis dalam kue ini memakan waktu 7 menit dengan total full api atas saja. Kecuali pada saat pemanggangan lapisan pertama dan lapisan terakhir, 7 menitnya dibagi 2, yaitu untuk api atas bawah dan api atas saja. Terakhir, biarkan 5 menit atau 3 menit api atas bawah dengan suhu direndahkan, jadi 150 kurang. Biarkan 3 menit agar ngeset rata sempurna dari bawah. Setelah 3 menit, kita angkat. Biarkan kurang lebih supaya dingin dulu sebelum dipotong 3-5 jam, karena kalau langsung dipotong pasti pinggirannya masih belum ngeset. Setelah mengalami didinginkan 3 jam kurang lebih, saya akan membalikan permukaannya dan lalu biarkan beberapa saat agar permukaan bagian atas yang nantinya akan bagian atas ini menjadi rata. Kemudian kue dibalik untuk mendapatkan permukaan paling atas itu rata. Jadi dibalik terlebih dahulu, jangan dulu langsung dibalik, biarkan kurang lebih sekitar
ya beberapa saat atau kurang lebih setengah jam, sambil diproses dipotong pinggirannya agar menjadi rata dan rapi. Nah sahabat, saya mencoba remahan pinggirannya pun sudah enak banget. Legitnya itu dapat banget, premium banget. Jadi istilahnya ini udah pas, manisnya udah pas, legitnya pas, basahnya kesannya itu sudah pas. Alhamdulillah, ternyata membuat lapis legit ini tidak sesukar yang dibayangkan ya. Mudah sebenarnya, hanya lama sekali proses pembuatannya karena setengah jam atau 7 menit kali berapa puluh lapis itu lumayan bisa sampai 2 jam setengahan lebih membuat proses pengopenan. Juga proses persiapan awal sampai waktu mixer. Nah, seperti inilah proses pembuatan dari lapis legit istimewa ini. Akan saya kemas dan saya sajikan untuk hantaran keluarga. Cantik bukan? Rasanya pun enak dan lebih mudah, lebih berkesan bila kita membuatnya sendiri. Kue yang terkenal mahal ini akan menjadi sesuatu yang lebih berharga, berkesan, dan lebih murah meriah bila kita membuatnya sendiri di rumah. Tidak terlalu sukar, hanya butuh kesabaran dan ketelatenan saat proses pengopenan selapis demi selapisnya. Sampai jumpa dan silahkan mencobanya di rumah. Jangan takut gagal, pasti berhasil. Sampai jumpa dan video saya berikutnya. Assalamualaikum.